Hei, apa yang sedang terjadi saat ini? Apa yang sedang saya lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya, itu yang akan kita omongin di kurang lebih 30 menit ke depan. So, kamu mau mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris tentang apa yang sedang terjadi saat ini. So, stay tune. Jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai habis. Alright? In audio. Oke, seperti yang dibilang di intro tadi di awal, bahwa saya akan ngomongin tentang apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang sedang saya lakukan saat ini, apa yang sedang kamu lakukan saat ini, yang sedang dia lakukan saat ini. Kata kuncinya adalah sedang dilakukan. Kalau kita bicara sedang dilakukan, artinya ini kalau di bahasa Inggris disebutnya continuous. Ada juga yang nyebut progresif. Ini sama aja, sebenarnya sama aja. Beberapa buku bilang continuous, beberapa buku bilang progresif. Oke. And then kata kunci yang kedua adalah saat ini, sedang dilakukan saat ini. Kalau saat ini itu artinya present, present now, right now. Nah, di video sebelumnya saya selalu ngomong kalau kunci dari pattern itu cuman subject sama verb. Subjek sama verb. Terus saya bilang juga verb in itu bukan verb. So, di sini saya akan jelasin semuanya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat karena saya nggak mau ini video lebih dari 30 menit. Anyway, kalau kita pakai yang namanya continuous itu pasti akan kita libatkan dengan namanya verb in. Sementara kalau kita pakai yang namanya verb in itu harus ada to be atau be. Karena ini present, to be-nya itu pasti is, am, are. Kita sepakatin dulu sekarang ya. Verb-nya ini kita pakainya to be. Oke. Lalu contohnya akan keluarnya bagaimana sih tadi kok hilang poin. Nah, ini saya kasih contoh dulu. I am writing now. Sebenarnya kata-kata now ini optional, mau ditulis boleh, enggak juga nggak apa-apa karena begitu kita bilang I am writing berarti itu sedang terjadi saat ini. That's it. Jadi optional ya. Nah, ini subjeknya. M-nya itu verb. Ini seperti yang saya bilang, itu bukan verb. Tapi karena dia continuous, continuous mau itu past, mau itu present, mau itu future, apapun itu pasti ada ing. Continuous itu udah pasti ing. Dan kalau kita pakai ing, itu pasti pakai to be. Nanti ada pengecualian. Nanti ada pengecualian nggak pakai. Dan itu akan semakin jelas kenapa verb ing itu bukan verb. Oke, sorry sambil minum. Karena saya akan banyak ngomong saat ini. Nah, kita geser dulu sekarang. Lalu kita mau bilang you. You are watching me. Again, tulisan now-nya ini optional. Mau ditulis boleh, nggak ditulis nggak apa-apa. Karena hanya dengan ngomong you are watching me, itu udah jelas, sudah sekarang. Udah pasti sekarang. So, you don't need to over explain. Nggak perlu penjelasan berlebihan kalau di dalam bahasa Inggris. Karena si bentuk kalimat itu bisa mencakup banyak hal. Oke, again, subject, verb, ini verb ing. Verbnya ini to be. Nah, buat kalian yang bingung, kapan pakai is, kapan pakai am, kapan pakai are, ini saya bikinin tabelnya. Catat, subject, ini verb atau to be. Kenapa nulisnya gitu ya? Nggak apa-apa deh. Sama ing. Subjek itu yang dasar ada I, ada you, ada we, ada they, ada he, ada she, naikin dikit,
ada it. Nah, kita baginya gini aja supaya enak. I itu pasti am. Dah. You lebih dari satu. You bisa satu, bisa lebih dari satu sih sebenarnya. Jadi bisa you tuh bisa kamu atau you kalian itu bisa juga. Itu you are. Nggak ada you is. We are karena we itu kami atau kita. Nah ini kelemahan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kalau kami kamu nggak termasuk. Kalau kita kamu saya dan yang lain mungkin. Nah kalau we itu jadinya ada dua arti bisa kami bisa kita. But the point is lebih dari satu orang. Jadi are. They are. Oh please note they ini nggak cuma buat orang ya. Nggak cuma berarti mereka orang. Nggak. Kalau saya ngomongin mobil ada banyak mobil-mobil, saya bisa ganti dengan they. It doesn't matter, nggak masalah. Yang penting lebih dari satu. Nah, he, she, atau it itu kita pakainya is. That's it. Mau pakai not ya tinggal dikasih I am not, you are not, we are not, he is not, she is not. Done. Sleeping. Kayak gini. Nah, jadi strukturnya begini doang. Kalau kita mau ngomongin sesuatu yang sedang terjadi sekarang, udah pakai ini. Finish. That's it. Now, let's talk about function atau fungsinya. Tadi saya udah berkali-kali ucapin, ini we are talking about now atau happening at the time of speaking. Artinya kalau kayak begini, saat kita mengucapkan si kalimat itu, prosesnya sedang terjadi. Ya, kita sebut juga in progress. Kan sering tuh di bahasa Indonesia kalau misalnya bos nih nanya sama anak buah, progresnya gimana? Itu kan berarti sedang berjalan maksudnya gitu. Itu alasannya kenapa disebut progresif atau continuous berkelanjutan. Intinya begitu. Oke. Selain now bisa juga ini digunakan untuk changes atau perubahan. Perubahan dalam arti begini, misalnya membaik, memburuk, menurun, meningkat, gitu. So improving, worsening, misalnya gitu. Oke, saya tulis saja contohnya. Improving, membaik lah ya, berkembang, atau worsening, memburuk. Ini biasanya kita banyak pakai ini kalau kita bicara orang yang dirawat di rumah sakit, kondisinya memburuk, kondisinya membaik, kita pakai ini. Misal, my friend is in hospital and he is getting better. Dia membaik, gitu. Getting kan. Begitulah, bos. Atau kita bisa juga pakai ini untuk saya pakai warna apa ya? Merah. Kita bisa juga pakai ini untuk bicara soal apapun yang sifatnya sementara, temporary. Misalnya nih, kamu anak kos. Anak kos aslinya kan dari kota lain, anggap aja ya ngekos di Bandung. Anggap ngekos di Bandung. Don't say misal tinggal di Geger Kalong tahu ya. Don't say I live in Geger Kalong. Nggak gitu. Why? Karena sementara I'm living in Geger Kalong. Itu kalau saya tulis saja lah ya. I'm living
atau Dago deh biar pendek tulisnya. I'm living in Dago area. Ketika kita bicara kayak begitu, itu kita ada message lain. Ada message lain artinya, oh hanya sementara nih di Dago. Mungkin nanti suatu saat akan pindah lagi. Dan message yang kedua juga, oh dia bukan asli orang Dago. Kenapa? Karena I'm living. Karena I'm living itu ada other message. Ada other messages yang tertulis di situ. Hanya sementara, bukan asli orang Dago. Dan mungkin suatu saat akan pindah. Lain kalau yang tinggalnya memang sama orang tua. Kalau tinggal sama orang tua, I live in Dago area. Itu permanen tempatnya punya dia kah atau dia udah lama tinggal di situ dan tidak ada rencana pindah. Begitu loh. Nah, another thing, ini saya nggak akan bahas sekarang karena ntar malah bikin bingung. Sebenarnya banyak juga ini dipakai untuk future arrangement. Future arrangement tuh gini. Jadi udah bukan rencana lagi, udah bukan plan. Lebih strong, lebih kuat daripada plan sebenarnya. Tingkatannya beda. Itu aja. Tapi ini saya nggak akan bahas sekarang. Nanti suatu saat saya akan bikin videonya. Saya akan bahas tentang future. Okay? So, that's it. That is present continuous. Kalau ada yang mau ditanyain, tinggal biasa ketik di bawah. And nanti saya akan lanjut dengan tenses yang lain. Alright? Kalau oh ya, saya tulis gini deh. Kalau agak bingung dengan di sekolah dijelasinnya nggak begitu, di sekolah dijelasinnya begini, fine. Here it is. Subject to be sama verb ing. Udah, that's it. Walaupun tetap yang disebut verbnya itu yang ini. Verbnya yang ini. Karena ini verb ing. Ini not a verb. Okay? So, kurang dari 15 menit untuk kontennya. That's it. Thank you very much. Nanti saya coba lampirin link di bawah. Kalau mau coba latihan, coba download dari situ. Itu PDF. Saya akan coba kirimnya PDF. Kalau nggak bisa ya berarti JPEG. Coba latihan dari situ. Nanti di video berikutnya saya akan kasih kunci jawabannya. Dan kita akan bahas yang lain. Ini saya baru bahas dasarnya present continuous. Alright. Thank you very much. And I'll see you in my next video. Bye-bye. In audio.